warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 praktikum farmasi fisika akan menjelaskan praktikum yang berjudul dispersi kolodial dan sifatnya. Saya Sinta Hoirinisa, NIM E00180899. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Nikmah dengan nomor NIM E00189090. Perkenalkan, saya Trisuci Munawaroh, NIM E00181092. Saya Tunjiaroh dengan NIM E00180093. Saya Urfiana Meilani dari kelompok 7. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vena Apriliani, NIM saya E00180995. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa dapat mengerti gambaran mengenai sifat-sifat larutan kolodial dan mengenal penggolongan dari larutan kolodial. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar teori definisi sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain yang disebut dengan medium pendispersi atau pemecah. Sistem koloid tersusun dari fase terdispersi yang tersebar secara merata di medium pendispersi. Fase terdispersi dan medium pendispersi dapat berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Efek Tyndall merupakan efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya, sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Dikarenakan partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Yang kedua, ada gerak Brown. Partikel-partikel koloid hanya dapat bergerak sedikit, tetapi karena ada tumpukan dengan molekul fase pendispersinya, gerakannya akan berbentuk zigzag. Yang ketiga, ada muatan koloid atau sifat listrik. Partikel koloid yang telah mengabsorpsi ion akan bermuatan listrik sesuai dengan muatan ion yang diserapnya. Yang bermuatan positif akan berkumpul dengan elektroda negatif, sedangkan yang bermuatan negatif tertarik ke elektroda positif. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh koloid berdasarkan jenis-jenisnya. Jenis-jenis koloid dibagi menjadi 4, yaitu emulsi, sol, aerosol, dan buih. Jenis koloid aerosol contohnya yaitu awan, kabut, debu di udara, dan semprotan rambut. Selanjutnya, jenis koloid sol contohnya sol emas, pasta gigi, gelas berwarna, dan intan hitam. Selanjutnya, jenis koloid emulsi contohnya mayonaise, santan, margarin, dan jelly. Yang terakhir, jenis koloid buih contohnya yaitu karet busa, styrofoam, batu apung. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu air susu yang keruh dan penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika udara berkabut. Alat yang digunakan yaitu gelas bening, sendok, senter, dan kertas putih. Bahan yang digunakan yaitu serbuk kopi, tepung, garam, larutan santan, sirup, larutan susu, dan air. Pada praktikum kali ini, cara kerjanya yaitu persiapkan sampel. Kemudian, sampel dimasukkan ke dalam gelas. Setelah dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dilarutkan dengan air. Setelah dilarutkan dengan air, aduk dengan sendok supaya larutan tercampur. Di sini saya akan membuktikan sifat koloid berupa efek Tyndall dengan sampel sirup. Alat yang digunakan yaitu sendok, senter, dan gelas bening. Bahan yang digunakan yaitu air sebagai pelarut atau solvent dan sirup sebagai zat terlarut yaitu solut. Pada sistem koloid, air sebagai zat pendispersi atau zat penyebar, sedangkan sirup sebagai zat terdispersi atau tersebar. Pada gelas dibuat campuran sirup,
dan air. Kemudian diaduk hingga larut. Setelah terlarut sempurna, dapat dilihat jumlah fase yang dapat dilihat secara langsung oleh indera mata. Pada campuran air dan sirup, hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Setelah melihat fase dan kestabilannya, mari kita lihat efek tindalnya. Menggunakan kertas kosong, kemudian disinari menggunakan senter. Cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Jadi, campuran air dan sirup merupakan larutan. Selanjutnya, saya akan menerapkan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sampel garam. Alat yang digunakan ada sendok dan gelas. Sendok ini digunakan untuk mengaduk bahan setelah dicampurkan, dan bahan yang digunakan ada air dan garam. Air ini digunakan sebagai bahan pendispersi dan garam digunakan sebagai bahan terdispersi. Yang dilakukan pertama-tama adalah masukkan air ke dalam gelas, lalu tambahkan garam. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya larut. Setelah kita larutkan, selanjutnya mari kita lihat adanya efek tindal. Cahaya sangat tampak bisa diteruskan ke sisi lain gelas, itu membuktikan adanya sifat larutan. Di sini saya akan menjelaskan sifat koloid berupa efek tindal pada sampel kopi. Di sini sudah ada sampelnya, kopi, ada gelas, air, sendok, dan juga senter. Yang pertama-tama kita tuangkan air dulu. Setelah itu kita tambahkan kopi. Kita aduk sampai homogen. Di sini saya akan membuktikan adanya sifat koloid pada larutan kopi dengan cara disenter. Ketika disinari, cahayanya dihamburkan oleh campuran larutan air dan kopi. Di sini membuktikan bahwa larutan kopi berupa koloid jenis emulsi cair. Uji efek tindal selanjutnya yaitu pada larutan suspensi dengan sampel tepung terigu. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada air sebagai zat pelarut atau fase pendispersi. Yang kedua, tepung terigu sebagai zat terlarut atau fase terdispersi. Setelah itu di sini ada gelas. Kemudian diambil air sebanyak kurang lebih 200 ml dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu, tepung terigu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu, campuran diaduk rata. Setelah didiamkan selama beberapa menit, selanjutnya dilakukan pengamatan efek tindal pada campuran tepung terigu dan air. Dari segi penampilan fisik campuran terlihat agak keruh.
Tetapi setelah beberapa saat akan terpisah menjadi dua fase, fase air dan fase zat terlarut tepung. Campuran larutan tidak stabil karena bersifat heterogen setelah didiamkan beberapa saat. Berkas cahaya dari senter akan dihamburkan oleh campuran. Artinya terjadi efek Tyndall. Jadi dapat disimpulkan bahwa campuran air dan tepung merupakan suspensi. Secara fisik, efek Tyndall dapat dilihat dengan bantuan senter sebagai sumber cahaya. Di sini saya akan menggunakan bahan berupa air dan santan. Santan berupa zat yang terdispersi. Selanjutnya, saya akan mencampurkan air dengan santan. Lalu, saya akan mengaduknya hingga tercampur rata. Pada gelas ini terlihat tampak seperti satu fase, namun sebenarnya di sini ada terdapat dua fase. Campuran di sini terlihat keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat terpisah dengan pemanasan ataupun pendinginan. Selanjutnya, kita akan membuktikan efek Tyndall pada gelas ini dengan menggunakan efek cahaya dari senter. Ketika campuran yang di dalam gelas ini diberi senter, cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak seperti titik-titik yang terang. Titik ini yang disebut dengan koloid. Pada praktikum kali ini, saya akan membuktikan bahwa susu dan larutan air itu merupakan sifat koloid atau bukan. Caranya, ambil sampel, kemudian potong, masukkan ke dalam gelas. Setelah itu, larutkan dengan air. Setelah dilarutkan dengan air, kemudian aduk sampai rata. Pada gelas yang berisi susu dan larutan air, tampak satu fase, meskipun ada dua fase atau bahkan lebih. Warnanya putih dan keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan dengan cara proses pemanasan dan pendinginan. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari kita lihat efek Tyndall-nya. Mari kita lihat efek Tyndall yang terjadi pada larutan air dan larutan susu yang sudah dicampurkan. Ternyata cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiarkan ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat. Tampak titik-titik terang, dan ini termasuk pembuktian bahwa larutan air plus susu termasuk koloid. Jenis koloid dari susu ini termasuk emulsi. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana efek Tyndall itu bisa terjadi pada susu dan larutan air. Ketika cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel ini disebut efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan.
Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya tanpa. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa sirup dan garam jika dilarutkan dengan air maka tetap akan menjadi larutan. Sedangkan pada susu dan santan yang sudah dilarutkan dengan air maka termasuk golongan koloid, jenis koloidnya adalah emulsi. Sedangkan pada kopi dan tepung termasuk jenis suspensi. Demikian dari contoh efek tindal untuk membedakan antara suspensi, larutan, dan emulsi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ilmunya dan terima kasih.